Senang sekali menjumpai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di renungan pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Dan saya memberikan judul untuk renungan hari ini dengan judul banyak anggota tetapi satu tubuh. Apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ketika mendengar tentang gereja? Ada orang yang mengatakan bahwa gereja itu adalah gedungnya, menaranya, bangunannya, atau tempat beribadahnya orang Kristen. Hal ini tidak sepenuhnya salah Bapak Ibu, tetapi kalau kita mau mendalami arti atau makna yang sesungguhnya dari gereja, jadi yang dinamakan gereja atau yang disebut gereja itu tidak hanya sebatas gedung atau bangunannya, tetapi lebih daripada itu. Kalau kita melihat bahasa Yunaninya, gereja berasal dari kata eklesia. Itu keluar, klesia itu dipanggil. Artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar dari apa? Keluar dari kegelapan dosa, masuk ke dalam terang Tuhan, terang Kristus yang ajaib. Satu pujian dengan judul Aku Gereja, Kau Pun Gereja dari Kidung Jemaat nomor 257 di bagian liriknya mengatakan demikian. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa gereja adalah sekumpulan orang percaya yang ada di dalamnya. Rasul Paulus pada bagian ini di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-31 menggambarkan gereja itu sebagai tubuh manusia yang terdiri dari berbagai organ atau anggota tubuh. Lalu bagaimana hubungan antar anggota tubuh itu? Mari kita simak cerita ilustrasi berikut ini. Pada suatu hari, mata kelihatan sedang kesal. Apa yang sedang terjadi? Ternyata mata melihat makanan yang sangat lezat dan dia kesal karena mata hanya melihat tanpa bisa menikmati makanan lezat itu. Hidung pun juga menyalahkan mulut. Hidung kesal karena hidung hanya bisa mencium bau makanan itu tanpa bisa menikmatinya. Tangan pun demikian. Dia merasa kesal karena sudah capek-capek mengambil makanan itu, tetapi dia pun tidak bisa menikmatinya. Kaki juga tidak mau kalah. Dia juga merasa kesal karena dia yang sudah berjalan ke tempat makanan itu berada, tetapi dia pun tidak bisa menikmatinya. Mulut pun tahu kalau teman-temannya menyalahkan dia dan dia pun membela diri. Mulut mengatakan kepada teman-temannya bahwa mereka sudah salah sangka karena sesungguhnya bukan mulut yang menikmati makanan itu tetapi lambung. Mulut menuduh lambung yang merupakan bagian tubuh yang tidak terlihat, yang tidak melakukan apa-apa, tidak bekerja, dan hanya terima enaknya saja. Akhirnya mata, hidung, mulut, tangan, dan kaki sepakat untuk memboikot si lambung. Mereka tidak memberi makan kepada si lambung. Hari pertama, tubuh menjadi gemetaran, tetapi mereka bersikukuh untuk bertahan. Pada hari kedua, tubuh merasa lemas, tapi mereka belum mau menyerah. Pada hari yang ketiga, mereka tetap pada pendirian. Mereka bersikukuh untuk memberi pelajaran kepada si lambung. Dan hari berikutnya, mereka sudah tidak tahan lagi dan akhirnya memberi lambung makan. Lambung pun langsung bekerja untuk memproses makanan dan memberi kekuatan dan energi bagi tubuh, sehingga tubuh menjadi segar kembali. Akhirnya mereka tersadar bahwa lambung meskipun tidak terlihat, tetapi juga bekerja. Lambung juga memiliki tugas dan manfaatnya bagi tubuh. Sebagaimana mata membutuhkan lambung, demikian juga lambung membutuhkan mata. Sebagaimana mulut membutuhkan lambung, demikian juga lambung membutuhkan mulut. Sebagaimana hidung, tangan, dan kaki membutuhkan lambung, demikian juga lambung membutuhkan hidung, tangan, dan kaki.
Sama seperti anggota-anggota tubuh yang saling membutuhkan, demikian juga kita juga saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa terpisah dari komunitas kita. Meskipun kita berbeda satu dengan yang lain, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Kerjasama antar anggota itu penting. Setiap masing-masing dari kita memiliki keunikan. Dan setiap dari kita memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan setiap kita pun memiliki manfaatnya masing-masing. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita mau belajar untuk tidak iri hati terhadap status atau karunia yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi mari kita boleh lakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Dengan demikian pelayanan kita akan memberikan manfaat bagi tubuh Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.